Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6201. Apa hal kedua? Tanya penguasa kota. Penampilan Lin Bai terlintas di benak Nyonya Qianru, dan ekspresinya menjadi muram. Hal kedua juga berkaitan dengan kelangsungan hidup kota Changmang. Jika Istana Iblis Jeoyu tidak memberikan penjelasan kali ini, dan Istana Iblis Jeoyu memutuskan kerjasamanya dengan Yaozu, mereka pasti akan menghancurkan kota Changmang. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kota Changmang. Keberadaan Lin Bai juga berkaitan dengan kelangsungan hidup kota Changmang. Nyonya Qianru berkata, pada hari ulang tahun Kaisar Chu, dunia perburuan dibuka, sekte dan keluarga teratas dari seluruh dunia iblis datang untuk berburu di dunia perburuan. Menurut aturan kami sebelumnya, setiap kali kami berburu, kami akan menculik beberapa prajurit dari sekte dan keluarga teratas dari seluruh dunia iblis untuk eksperimen kami. Tapi kali ini, terjadi kecelakaan. Wajah Nyonya Qianru menjadi semakin suram. Penguasa kota bertanya, apakah kalian menangkap ikan besar? Tidak, tidak. Wajah Nyonya Qianru tampak serius, ini bukan ikan besar, ini paus raksasa. Tuan kota terdiam sejenak, lalu bertanya, siapa yang kau tangkap? Lin Bai. Dia adalah salah satu dari 5 aliran dan 7 sekte negara Chu, putra suci sekte Tianshui. Sebelum ulang tahun Kaisar Chu, ia membantu pangeran terkuat di keluarga kerajaan Chu, Yang Mulia Chen, untuk merebut tahta pewaris tahta. Ia membuat banyak prestasi luar biasa dan pencapaian besar. Nyonya Qianru tahu bahwa penguasa kota telah tidur sepanjang tahun, jadi dia tidak banyak tahu tentang urusan kota Changmang, apalagi urusan dunia luar. Jadi dia buru-buru memberitahukan identitas dan asal-usul Lin Bai. Setelah mendengar ini, penguasa kota bergumam, putra suci sekte Tianshui, serigala Chu, memang ikan besar. Tapi kau belum menjadi paus raksasa, kan? Nyonya Qianru melanjutkan, beberapa waktu lalu, pertempuran besar terjadi di pegunungan di luar ibu kota kerajaan Chu. Selama pertempuran besar itu, Lin Bai menunjukkan penampilan tertingginya dan segera menarik beberapa kekuatan besar untuk memperebutkannya. Bahkan keluarga kerajaan negara Chu sangat menghargainya. Setelah menceritakan semua tentang latar belakang Lin Bai, Nyonya Qianru terdiam, dan penguasa kota menjadi semakin diam. Seluruh lorong bawah tanah yang gelap dan lembab dipenuhi dengan keheningan yang mencekik. Tokoh tertinggi. Setelah lama terdiam, penguasa kota membaca 3 kata ini, dan nadanya menjadi terburu-buru. Keberuntungan umat manusia sungguh luar biasa. Dunia yang penuh dengan pertikaian besar. Hanya dalam beberapa ribu tahun, telah ada 2 pemilik wujud tertinggi di dunia iblis, dan juga banyak kesombongan di dunia roh. Apakah dunia pertarungan besar benar-benar akan datang? Ini mungkin kesempatan bagi Yaozu. Tuan kota mulai berbicara sendiri, dan topik pembicaraan semakin menyimpang dari urusan Lin Bai. Nyonya Qianru tidak mengerti, tetapi dia tidak menyela tuan kota, melainkan dengan sabar menunggu di sisinya. Setelah tuan kota berbicara sendiri untuk waktu yang lama, suaranya perlahan melemah, dan Nyonya Qianru bertanya, Tuan kota, bagaimana kita harus menangani Lin Bai? Tuan kota bertanya, lalu bagaimana kalian menanganinya sebelumnya? Nyonya Qianru menjawab, bunuh mereka langsung. Kemudian usir mereka dari kota Changmang, berpura-pura bahwa mereka mati di tangan spesies asing, dan pertahankan keberadaan kota Changmang. Tuan kota bertanya, lalu mengapa kalian ragu-ragu kali ini? Nyonya Qianru menjawab dengan jujur, latar belakang Lin Bai terlalu hebat, dia bukan ikan besar, tapi paus raksasa. Jika dia mati, Tian Suizong tidak akan membiarkannya begitu saja, dan keluarga kerajaan Chu juga tidak akan membiarkannya. Ketika keluarga kerajaan Chu datang untuk menyelidiki, kota Changmang akan hilang. Nyonya Qianru mengungkapkan kekhawatirannya. Lin Bai, memang benar kau tidak bisa memperlakukannya seperti prajurit biasa. Penguasa kota merenung, tapi situasinya tidak sepesimis itu. Kau pergi dan bicaralah baik-baik dengan Lin Bai dulu, cari tahu kelemahannya, berjanji pada Yi Zhongli, suruh dia diam, dan jangan membocorkan hal-hal tentang kota Changmang ke dunia luar. Nyonya Qianru bertanya, lalu bagaimana jika Lin Bai tidak mau bekerja sama dengan kita? Penguasa kota berkata, tidak ada yang akan mengabaikan nyawa mereka sendiri. Nyonya Qianru mengerutkan kening, apa maksud penguasa kota? Jika Lin Bai tidak mau bekerja sama, haruskah kita membunuhnya? Tapi membunuhnya akan menimbulkan masalah besar. Jika memang harus, ya harus dilakukan. Kata penguasa kota, itu sudah tepat, serahkan semua kesalahan ke Istana Iblis Jeoyu. Juga, bersiaplah untuk meninggalkan kota Changmang. Kota liar, ada apa? Tanya penguasa kota. Nyonya Qianru berkata dengan suara rendah, pada dasarnya sudah selesai,
Tempat itu bahkan lebih rahasia, dan tidak akan mudah bagi orang untuk menemukannya lagi. Penguasa kota berkata, jika kota liar selesai, maka kita dapat secara resmi melepaskan diri dari kendali Istana Iblis Sembilan Neter. Ketika Istana Iblis Sembilan Neter dan Lin Bai, Dewa Wabah, setelah mereka pergi, mari kita bergerak. Nyonya Qianru mengangguk berulang kali. Penguasa kota berkata lagi, sampai akhir dunia perburuan, aku tidak akan tidur lagi, dan kemudian aku akan menerima kota Changzuang. Masalah ini harus dirahasiakan. Bagi orang luar, jangan sampai ada yang tahu tentang tidur nyenyakku. Segala sesuatu di kota Changmang berada di bawah kendali kalian. Nyonya Qianru menjawab, saya mengerti. Penguasa kota menghela napas, 30.000 tahun telah berlalu. Perburuan tahun ini di dunia perburuan mungkin merupakan tantangan baru yang dibawa oleh kota Changmang dan ras monster kita. Kita harus melewatinya. Dimengerti. Nyonya Qianru berulang kali berjanji di hadapan penguasa kota, dan dia bertanya lagi, penguasa kota, karena Anda telah memutuskan untuk menyerahkan kota Changmang, mengapa Anda ingin mengalahkan Lin Bai? Bunuh saja dia, bukankah itu sudah cukup? Penguasa kota menjawab, seperti yang Anda katakan. Lin Bai memiliki latar belakang yang hebat, dia adalah paus raksasa. Jika dia mati di dunia perburuan tanpa diketahui, itu akan menyebabkan penyelidikan ketat oleh Tian Suizong dan negara Chu. Bahkan jika kita menyerahkan kota Changmang saat itu, sangat mungkin kota liar akan ditemukan oleh mereka. Kedua, Lin Bai memiliki penampilan yang luar biasa, dan dia adalah talenta langka di keabadian. Jika dia bersedia digunakan oleh klan iblis kita dan menjadi pedang di tangan klan iblis kita, maka, bukankah itu akan lebih menguntungkan bagi klan iblis? Setelah mendengar kata-kata penguasa kota, Nyonya Qianru akhirnya mengerti niat baik penguasa kota. Penguasa kota berkata, silakan coba sebaik mungkin untuk memenangkan hati Lin Bai dan membuatnya bekerja sama dengan Yao Su. Jika Lin Bai memiliki perlawanan yang kuat terhadap Yao Su, atau tidak mau bekerja sama dengan Yao Su, maka akan terlambat untuk membunuhnya saat itu. Tidak terlambat. Sayang sekali, Lin Bai meninggal, dan wajah yang luar biasa itu hilang. Sayang sekali. Nyonya Qianru dapat dengan mudah mendengar bahwa kata-kata penguasa kota penuh dengan rasa cinta terhadap bakat, bagaimanapun juga, sosok tertinggi sangat langka di keabadian, sangat berharga. Tetapi jika Lin Bai bertekad untuk tidak bekerja sama, Yao Zu hanya dapat membunuh Lin Bai tanpa ampun untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, dan menyingkirkan Lin Bai, masalah rahasia, bagi Yao Zu terlebih dahulu. Penguasa kota bertanya, apakah ada hal lain? Nyonya Qianru berkata, klan iblis juga telah mengirim utusan. Penguasa kota berkata, dimengerti, serahkan cadangan tahun-tahun ini dan bakat yang telah kita kembangkan kepada mereka, dan biarkan mereka menggunakannya. Dimengerti, Nyonya Qianru mengangguk berulang kali. 6202. Di dalam penjara bawah tanah yang gelap. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan pada kita? Apakah mereka akan langsung membunuh kita? Mereka berani. Jika mereka berani membunuh kita, sekte dan keluarga di belakang kita tidak akan membiarkan mereka lolos. Para prajurit di penjara bawah tanah semuanya cemas, terutama setelah kota Changmang menangkap mereka. Mereka tidak diinterogasi, disiksa, atau dianiaya, yang membuat orang-orang ini bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan kota Changmang. Satu-satunya hal yang diminta kepada mereka adalah menuliskan identitas mereka secara detail, selain itu, tidak ada permintaan lain. Saat mereka mengobrol, mereka sesekali melihat Lin Bai duduk bersila di tanah dengan mata tertutup dan menenangkan pikirannya. Dari awal hingga akhir, Lin Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun. Chen Yunji, yang sebelumnya mengobrol dengan gembira bersama Lin Bai, juga merenungkan pengkhianatan Lin Bai, dan sekarang dia tidak sanggup melihat Lin Bai lagi, duduk di sudut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Serigala, menurutmu mengapa mereka menangkap kita? Beberapa orang berdiskusi tanpa hasil, tetapi mereka tetap bertanya kepada Lin Bai. Lagi pula, melihat penampilan Lin Bai yang percaya diri, mereka pikir dia memang memiliki kepercayaan diri. Lin Bai perlahan membuka kelopak matanya, dan berkata dengan tenang, kalian tidak perlu gugup, selama kalian menuruti apa yang mereka katakan, kalian tidak akan berada dalam bahaya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang merasa gembira, tetapi beberapa orang bertanya dengan bingung, mengapa Tuan Serigala membuat pernyataan seperti itu? Mengapa Anda begitu yakin? Bahkan Chen Yunji pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menajamkan telinga, mendengarkan dengan saksama analisis Lin Bai. Lin Bai tersenyum lembut, karena kalian semua adalah murid inti di keluarga dan sekte besar. Kalian dikatakan sebagai inti, tetapi itu tidak terlalu penting.
Jika kalian mengatakan itu tidak penting, kalian memiliki identitas sebagai murid inti. Alasan mengapa mereka ingin kalian menuliskan identitas kalian adalah untuk menentukan status kalian di sekte dan keluarga, dan untuk mengukur harga yang harus mereka bayar jika kalian menghilang atau terbunuh. Baik statusmu di sekte dan keluarga tinggi atau rendah, bahkan jika kau menghilang, sekte dan klan akan mengira kau mati di tangan spesies asing, dan tidak akan terlalu peduli. Jadi selama kau patuh dan menyelamatkan nyawamu, tidak apa-apa. Mendengar bahwa nyawa mereka bisa diselamatkan, semua orang menghela napas lega, seolah-olah mereka telah mendapatkan jaminan. Seseorang tak kuasa bertanya lagi, lalu apa tujuan penangkapan kami? Apakah itu alasan ortodoksi keluarga dan sekte kami diwariskan? Mungkin saja, Lin Bai mengangguk, tapi mungkin ada tujuan lain. Seseorang bertanya, untuk tujuan apa? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dengan kenangan di matanya, ketika aku memasuki kota Changmang, aku menemukan bahwa ada banyak prajurit, ras monster, dan setengah monster di kota itu. Prajurit, ras monster, dan setengah monster ini jelas bukan prajurit yang lahir dan dibesarkan di kota Changmang, mereka pasti telah dikultivasi secara sengaja. Sedangkan bagaimana cara mengkultivasinya? Tidak lain hanyalah, kombinasi prajurit yang ditangkap dan klan iblis dapat melahirkan setengah monster. Lin Bai tersenyum ringan, dan berkata, jika dugaanku benar, mereka menangkapmu, dan mereka berharap untuk menjebakmu di sini dan tinggal di kota ini. Mungkin aku akan mengatur beberapa gadis muda dari ras monster untuk tinggal bersamamu selamanya. Ketika orang-orang itu mendengar ini, mereka langsung bingung, untuk apa mereka melakukan ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum mengetahuinya. Aku mendapat banyak analisis dari Lin Bai, sehingga semua orang bisa merasa tenang, dan mereka tidak terlalu khawatir. Selanjutnya, semua orang tidak perlu melakukan apapun, cukup tunggu kota Changmang menanganinya. Bunyi berderak. Pintu sel yang berat terbuka lagi, dan seorang sipir penjara yang garang masuk, tatapannya yang ganas membuat semua orang di dalam sel terkejut dan gemetar. Ketika mata sipir itu tertuju pada Lin Bai, ia langsung melunak, dan senyum ramah muncul di wajahnya. Tuan Serigala, Nyonya Qianru memiliki undangan. Mendengar suara itu, Lin Bai membuka matanya, dan melirik sipir di depannya yang berusaha menyenangkannya, seolah-olah wajahnya telah berubah. Silakan, Lin Bai bangkit dengan tenang dan mengikuti sipir keluar. Dia sudah menduga bahwa setelah identitasnya terungkap, kota Changmang pasti akan mengubah strateginya terhadapnya. Tetapi Lin Bai masih belum yakin, apakah kota Changmang ingin membiarkannya pergi? Atau apakah mereka ingin membunuhnya? Atau ada pilihan lain? Namun, Lin Bai memikirkannya dengan cermat selama ini, dan kota Changmang mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, Lin Bai baru saja keluar. Kota Changmang tidak berada di bawah kekuasaan keluarga kerajaan Chu. Jika kota Changmang membiarkan Lin Bai pergi, ketika insiden di kota Changmang terjadi, semua orang di kota itu akan dibantai oleh keluarga kerajaan Chu. Karena kota Changmang tidak akan membiarkan Lin Bai pergi, hanya ada dua pilihan lain yang tersisa. Atau, merekrut Lin Bai. Atau, membunuh Lin Bai. Lin Bai telah memikirkannya. Jika dia adalah penguasa kota Changmang, dan dia adalah Nyonya Qianru, dia pasti akan merekrutnya terlebih dahulu, dan jika gagal merekrut, dia akan membunuhnya nanti. Meskipun membunuh Lin Bai akan berisiko, tetapi tidak membunuh Lin Bai akan jauh lebih berisiko. Dilihat dari tingkah laku sipir penjara yang seolah-olah wajahnya berubah, jelas sekali dugaan Lin Bai tidak benar. Keluar dari penjara bawah tanah yang gelap dan lembab, cahaya bulan menyinari halaman, menerangi jalan bagi Lin Bai dan sipir penjara. Berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi pepohonan, melewati koridor dan udara dingin, sipir penjara akhirnya membawa Lin Bai ke paviliun air. Sebelum mendekat, Lin Bai mendengar suara merdu musik tiup sutra dan bambu. Di panggung paviliun tepi air, samar-samar terlihat seorang wanita muda menari mengikuti melodi, terkadang melayang, terkadang berputar, seperti peri di istana bulan yang tersesat ke dunia fana. Bulan yang terang bersinar di langit, dan cahaya bulan sangat mempesona. Mempesona dan indah, menari di atas bulan. Sungguh unik. Tuan Serigala, silakan duduk. Sipir penjara membawa Lin Bai ke tempat duduk terbaik di depan paviliun air, tempat kursi dan meja diletakkan, dan mempersilakan Lin Bai untuk duduk. Kemudian, sipir itu mengintip sosok cantik yang menari di atas panggung, dengan enggan meninggalkan paviliun tepi air, dan kembali ke penjara bawah tanah yang gelap. Duduk di kursi, Lin Bai melirik meja kecil di depannya, di mana terdapat beberapa hidangan lezat dan kendi anggur berkualitas. Tampaknya itu digunakan untuk menjamu Lin Bai. Lin Bai pun tak kalah sopan,
menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, mengambil daging di piring, memakannya sambil minum, dan menyaksikan para gadis menari di atas panggung. Cahaya bulan sangat mempesona, dan kecantikannya bahkan lebih mempesona. Di akhir lagu, melodi berhenti, dan si cantik jatuh ke tanah, membungkuk ke arah pendahulunya. Lin Bai tertawa sambil minum, jika Nyonya ingin menggunakan seks untuk merayu, saya sarankan Nyonya untuk tidak membuang waktu. Wanita cantik di atas panggung itu adalah Nyonya Qianru. Harus diakui, Nyonya Qianru menari dengan sangat baik, tetapi Lin Bai tahu bahwa gadis ini memiliki niat buruk. Meskipun dia berpura-pura menonton tarian, pikirannya penuh kewaspadaan. Tuan Serigala benar-benar baik atau jahat? Nyonya Qianru berkata dengan menawan, kau bilang kau tidak suka menontonnya setelah menontonnya. Seandainya aku tahu Markis Wolf tidak menyukainya, gadis kecil itu tidak perlu menari sekeras ini. Nyonya Qianru terbang dari panggung dengan sedikit rasa kesal, jari-jari kakinya menyentuh permukaan air dengan ringan, posturnya meluncur anggun di permukaan air, dan dia mendarat di depan tempat duduk Lin Bai. Setelah mendarat, dia terhuyung dan jatuh ke pelukan Lin Bai. Lin Bai buru-buru menghindar, ada apa? Nyonya ingin menyentuh porselen. Nyonya Qianru jatuh ke tanah, sedikit terluka, dia menatap Tuan Serigala yang bingung dengan keluhan di mata indahnya. 6203. Sambil memegang kendi di satu tangan dan gelas anggur di tangan lainnya, Lin Bai berdiri dari tempat duduknya dan terus minum sambil bersandar pada pilar di sebelahnya. Melihat Nyonya Qianru yang jatuh ke tanah, ada sedikit godaan di matanya. Meskipun Nyonya Qianru sedikit mengeluh, dia dengan cepat memperbaiki posisinya. Dia jatuh ke tanah dan tidak segera bangun. Sebaliknya, dia meregangkan kepalanya dengan kedua tangan, kakinya sedikit ditekuk, dan dia mengambil posisi yang sangat menawan dan menggoda. Angin baik tahu musimnya. Tepat pada saat ini, hembusan angin bertiup, menerbangkan gaun tule di kaki panjang Nyonya Qianru, memperlihatkan sepasang kaki seputih giok. Di bawah sinar bulan, kakinya seputih dan selembut salju, kulitnya bisa pecah oleh pukulan, wajahnya menawan dan memikat, dan matanya penuh dengan gelombang musim semi. Mata Lin Bai mengamati tubuh Nyonya Qianru bolak-balik, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, lalu dia menoleh untuk melihat Ming Yue, mengambil gelas anggur dan minum lagi. Apakah Markis Wolf benar-benar begitu bingung? Apakah Anda enggan melihat rumah budak saya? Tanya Nyonya Qianru lembut ketika melihat Lin Bai memalingkan kepalanya. Suaranya seperti anak kucing, yang membuat hati Lin Bai berdebar dan terbakar hasrat. Pesona, Lin Bai segera bereaksi, menggunakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dengan tergesa-gesa, dengan cepat menstabilkan pikirannya, membersihkan platform Taois, dan mendapatkan kembali kewarasannya. Nyonya, bicaralah saja jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda tidak perlu memainkan permainan ini. Setelah Lin Bai mendapatkan kembali ketenangannya, dia minum segelas anggur lagi dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri dengan penampilan yang luar biasa, tampaknya keterampilan genit keluarga budak tidak dapat membantu Tuan Ho. Nyonya Qianru menyerah dan perlahan berdiri dari tanah. Dia memerintahkan pelayan untuk menyiapkan tempat duduk di seberang Lin Bai, dan mengundang Lin Bai untuk duduk. Tuan Wolf, silakan duduk, jangan khawatir, keluarga saya tidak akan bermain-main lagi. Lin Bai tersenyum tipis, duduk di kursi, dan menatap ke seberang. Wajah Nyonya Qianru masih menawan, dengan senyum musim semi di wajahnya. Lin Bai tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia langsung bertanya, mengapa Nyonya meminta saya datang ke sini? Tentu saja saya ingin membunuh Tuan Serigala. Nyonya Qianru tersenyum lembut, saya telah menaruh racun di dalam anggur dan makanan lezat yang diminum Tuan Serigala, dan bahkan di udara paviliun air ini. Tuan Serigala, saya khawatir dia tidak tahu bahwa hidupnya tidak lama, bukan? Nyonya Qianru memiliki senyum licik dan jahat di wajahnya, tetapi Lin Bai mengabaikannya, meminum segelas anggur lagi, lalu bertanya sambil tersenyum, benarkah? Hehe, melihat Lin Bai tidak bisa ditakutkan, Nyonya Qianru menutup mulutnya dan mulai tertawa lagi, ya, jika Tuan Serigala tidak ingin mati, maka patuhi aku. Lin Bai mengangkat bahu dengan bingung, apakah aku tidak cukup patuh sekarang? Hehehe, Nyonya Qianru tersenyum genit lagi, lalu senyumnya perlahan menghilang, dia meletakkan tangannya di dagu, dan menatap mata Lin Bai dengan wajah sedih, Tuan Serigala tidak akan membiarkanmu masuk, jadi apa yang harus kulakukan dengan pelayanku? Jika begitu, keluarga budak tidak akan lagi menggunakan cara-cara curang itu, jadi mari kita bicara dengan Tuan Serigala secara terbuka dan jujur. Lin Bai meneguk anggur, aku siap mendengarkan. Sungguh sulit, meskipun Nyonya Qianru tetap tersenyum, dia merasa terganggu dari lubuk hatinya.
Setelah Lin Bai tiba di Suixi, Nyonya Qianru menggunakan berbagai trik, tetapi ia terkejut mendapati bahwa Lin Bai sama sekali tidak menarik, dan bahkan kemampuan memikatnya pun tidak dapat mengendalikan Lin Bai. Meskipun Nyonya Qianru mencoba mengancam Lin Bai tampaknya tahu bahwa kota Changmang tidak akan berani membunuhnya dengan mudah, jadi ia selalu percaya diri. Setelah mengerahkan segala upaya, Lin Bai tetap menolak untuk masuk. Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa bersikap terbuka dan jujur. Nyonya Qianru berkata kepada Lin Bai dengan serius, kami ingin mengundang Tuan Serigala untuk bergabung dengan kami, tetapi saya tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Serigala. Setelah selesai berbicara, ia segera menambahkan, selama Tuan Serigala bersedia bergabung dengan kami dan bekerja sama dengan kami, manfaatnya tentu saja akan sangat besar. Benarkah? Lin Bai tampak tertarik, dan bertanya sambil tersenyum, lalu saya tidak tahu manfaat apa yang bisa saya dapatkan. Apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Obat mujarab, atau bahan alami dan harta karun duniawi, atau metode magis? Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia mengerutkan kening dengan wajah main-main, sepertinya apa yang bisa kau berikan padaku, negara Chu dan Sekte Tian Suizong juga bisa memberikannya. Memang, selama Tuan Serigala menginginkan hal-hal ini, baik negara Chu maupun Sekte Tian Sui bersedia memberikannya padamu. Nyonya Qianru menjawab sambil tersenyum, tetapi ada juga hal-hal yang Sekte Tian Sui dan negara Chu tidak bisa berikan padamu, tetapi kami bisa memberikannya padamu. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa? Nyonya Qianru berkata, darah spesies alien tingkat raja. Lin Bai mengerutkan kening, tidak tahu apa maksudnya. Apa itu darah spesies alien tingkat raja? Nyonya Qianru melihat ekspresi bingung di wajah Lin Bai, dan langsung tertawa, seberapa banyak Tuan Serigala tahu tentang spesies alien. Lin Bai memikirkannya dengan saksama, pemahamannya tentang spesies asing terbatas pada beberapa kitab klasik Sekte Tian Sui dan negara Chu. Yang disebut spesies alien mengacu pada makhluk yang lahir dari kombinasi binatang buas alien yang kuat dan binatang buas alien dari ras yang berbeda di era prasejarah dan barbar. Inilah spesies alien. Oleh karena itu, spesies alien yang sering ditemukan di dunia perburuan memiliki bentuk yang aneh. Misalnya, ular naga berkepala 9 memiliki 9 kepala. Misalnya, harimau berkepala 3 tidak hanya memiliki 3 kepala, tetapi juga sepasang sayap. Ini benar-benar berbeda dari Yaozu masa kini. Lin Bai menjawab dengan jujur, saya tidak tahu banyak, tetapi saya pernah mendengar sedikit. Begitu ucapan ini keluar, Nyonya Qianru mengerti bahwa Lin Bai tidak memiliki pengetahuan tentang nilai spesies alien, jadi dia dengan sabar menjelaskan, semuanya dimulai dari asal-usul ras monster. Langit dan bumi terbuka, dan kelompok makhluk pertama muncul di bumi. Kita menyebut mereka, nenek moyang ras monster, dan kalian menyebut mereka, binatang buas prasejarah. Sebelum munculnya umat manusia, dunia diperintah oleh leluhur ras monster. Setelah pertempuran dan pertarungan panjang para leluhur ras monster, mereka membagi wilayah kekuasaan masing-masing. Ambil, Gunung Langit, Bumi, dan Peri, sebagai pusatnya. Klan Naga menguasai bagian timur Gunung Langit, Bumi, dan Peri. Klan Phoenix menguasai bagian selatan Gunung Langit, Bumi, dan Peri. Suku Xuanwu menguasai bagian utara Gunung Langit, Bumi, dan Peri. Klan Harimau menguasai bagian barat Gunung Langit, Bumi, dan Peri. Suku Qilin menguasai wilayah tengah Gunung Roh Langit dan Bumi. Nyonya Qianru tampak sedikit bersemangat, seolah-olah dia telah melihat masa kejayaan Yaozu di masa lalu. Kita menyebut kelima kelompok etnis utama ini sebagai 5 kelompok leluhur agung Yaozu. Setelah kelima kelompok leluhur berada di wilayah yang sama, langit dan bumi memasuki masa damai yang panjang. Dan selama masa damai ini, kelima kelompok leluhur bergabung dengan kelompok-kelompok lemah lainnya antara langit dan bumi, dan banyak makhluk aneh lahir. Inilah yang kau sebut, spesies alien prasejarah, dan spesies alien buas. Mendengar ini, Lin Bai sedikit menyadari, artinya, spesies alien yang kita lihat sekarang semuanya berasal dari kelima leluhur Yaozu. Kau bisa memahaminya seperti ini. Nyonya Qianru mengangguk, warisan ras monster berbeda dari ras manusia. Warisan ras manusia bergantung pada kitab suci, klasik, dan Taoisme. Yaozu berbeda. Yaozu bergantung pada warisan darah. Ras monster yang diwarisi dari 5 kelompok leluhur semuanya akan mewarisi sebagian darah dari orang tua atau ibu mereka, dan karena aura langit dan bumi di zaman kuno tidak murni, maka ras alien semuanya tampak aneh, sama sekali berbeda dari ras monster saat ini. Lin Bai mendengarkan dengan saksama pembicaraan Nyonya Qianru tentang asal-usul ras monster.
Tetapi kisah asal-usul ini juga merupakan kisah yang diturunkan dari dalam Yaozu, dan semuanya adalah kisah sepihak dari Yaozu, dan keasliannya masih perlu diselidiki. 6204. Apakah Markis Wolf tahu mengapa ras alien dan ras monster dihormati berdasarkan garis keturunan? Nyonya Qianru mengajukan pertanyaan penting lainnya kepada Lin Bai. Seorang seniman bela diri berlatih dengan membangkitkan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri dan buah dao adalah inti dari seorang pendekar. Klan Yaozu sama sekali berbeda. Mereka tidak berlatih jiwa bela diri, tetapi mereka berlatih buah dao, dan mereka lebih menghargai kekuatan darah. Lin Bai berpikir sejenak. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan darah dalam tubuh beberapa klan monster akan meningkatkan kekuatan basis kultivasi klan monster, tetapi alasannya masih belum begitu jelas. Nyonya, tolong jelaskan. Lin Bai tidak berpura-pura mengerti, dan langsung meminta Nyonya Qianru untuk menjelaskan secara detail. Dia tahu bahwa Nyonya Qianru ada di sini untuk menjelaskan hal-hal ini kepadanya saat ini, bahkan jika dia tidak bertanya, Nyonya Qianru akan menjelaskan semuanya kepadanya. Garis keturunan Yaozu dihormati, dan alasan utamanya adalah karena mereka memiliki kemampuan untuk kembali ke leluhur mereka. Kata Nyonya Qianru langsung. Kemampuan untuk kembali ke leluhur. Lin Bai mengerutkan kening. Jika kau memahaminya secara harfiah, itu berarti kau bisa mencapai kemampuan leluhur. Nyonya Qianru perlahan menjelaskan, 5 keluarga leluhur pernah menguasai dunia, dan kekuatan mereka di luar imajinasi kita. Namun, setelah periode panjang perubahan dan pewarisan dari generasi ke generasi, darah dalam tubuh banyak spesies alien dan ras monster secara bertahap melemah, dan kekuatan mereka juga melemah. Sampai sekarang, di zaman kita, hampir tidak ada ras monster yang dapat menemukan darah zaman kuno dalam tubuh ras monster. Lin Bai tampaknya mengerti, tetapi mungkin itu berarti bahwa, setelah generasi reproduksi, darah dalam tubuh melemah. Nyonya Qianru berkata lagi, kami telah membagi 5 tingkatan berdasarkan kekuatan darah dalam ras monster dan spesies alien, yaitu, darah tingkat rendah, darah tingkat menengah, darah tingkat tinggi, darah tingkat raja, dan darah leluhur. Karena Markis Wolf telah datang ke dunia perburuan untuk berburu, dia pasti pernah mendengar frasa, spesies alien tingkat pertama, spesies alien tingkat kedua, dan spesies alien tingkat ketiga. Lin Bai mengangguk sedikit. Meskipun tingkat pembagian spesies yang berbeda belum banyak diumumkan, Lin Bai juga tahu banyak. Misalnya, ular naga berkepala 9 yang pernah ditemui Lin Bai sebelumnya adalah spesies heterogen di tingkat pertama, dan tingkat yang setara dengan ras monster adalah spesies heterogen tingkat tinggi. Lin Bai berpikir sejenak, lalu bertanya, apa hubungan antara berbagai ras yang telah dibagi oleh keluarga kerajaan Chu dan garis keturunan yang telah Anda bagi? Atau, apa gunanya darah tingkat tinggi? Sangat berguna. Nyonya Qianru tertawa. Ras yang berbeda yang dibagi oleh keluarga kerajaan negara Chu dan garis keturunan yang dibagi oleh kita saling berhubungan, tetapi disebut berbeda. Heterogenitas tingkat pertama setara dengan heterogenitas tingkat tinggi. Heterogenitas tingkat kedua setara dengan heterogenitas tingkat menengah. Petik 2. Heterogenitas tingkat ketiga setara dengan heterogenitas tingkat rendah. Tuan Serigala seharusnya sangat jelas bahwa alien tingkat tinggi di Chu tidak dibagi berdasarkan kekuatan basis kultivasi mereka, tetapi berdasarkan kekuatan supranatural mereka. Inilah kekuatan darah. Nyonya Qianru melanjutkan, darah dalam tubuh alien tingkat tinggi tidak lagi lemah, tetapi memiliki kemampuan tertentu untuk kembali ke leluhur. Petik 2. Bahkan kekuatan darah dalam beberapa tubuh heterogen tingkat tinggi cukup untuk mewarisi kekuatan leluhur di zaman kuno, dan untuk menampilkan beberapa kekuatan supranatural klan monster. Kekuatan supranatural klan monster. Lin Bai menyipitkan matanya, ini pertama kalinya dia mendengar kata ini. Nyonya Qianru berkata lagi, meskipun nama ras monster dan spesies alien berbeda, mereka memiliki akar yang sama. Bagaimanapun, mereka semua adalah monster. Hanya saja karena kekuatan darah di tubuh kita telah menurun dan menghilang, jadi kita tidak memiliki bentuk aneh seperti mereka. Tetapi ada juga beberapa ras monster yang telah membangkitkan kekuatan darah di tubuh mereka berkat kesempatan dan usaha mereka sendiri, dan juga telah berhasil kembali ke leluhur mereka. Lin Bai tersenyum. Saya masih lebih tertarik pada kekuatan supranatural bawaan dari garis keturunan Yaozu. Dia ingin Nyonya Qianru fokus menjelaskan kekuatan supranatural bawaan dari garis keturunan Yaozu. Nyonya Qianru berkata sambil tersenyum ringan, Tuan Lang bukan anggota klan iblis, dan tidak ada gunanya Anda banyak bicara. Karena Tuan Serigala adalah manusia, sekeras apapun kau berusaha, mustahil untuk memiliki kekuatan, kembali ke leluhur, kecuali Tuan Serigala bersedia memasuki kolam transformasi iblis ras iblisku,
meninggalkan ras manusia, dan berubah menjadi ras iblis. Meninggalkan ras manusia dan berubah menjadi ras monster. Lin Bai memikirkannya dan kemudian melepaskannya. Meskipun menjadi manusia sangat melelahkan, itu masih cukup baik. Tampaknya jika Lin Bai tidak menjadi anggota klan iblis, Nyonya Qianru tidak mau mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kekuatan supernatural bawaan klan iblis. Lin Bai berubah pikiran, dan bertanya lagi, apakah kekuatan darah yang dimiliki alien tingkat tinggi sudah memiliki kemampuan untuk menampilkan kekuatan supranatural ras monster? Tidak, jawab Nyonya Qianru dengan tegas. Garis keturunan setidaknya harus mencapai garis keturunan tingkat raja untuk dapat mewarisi kekuatan supernatural bawaan dari garis keturunan tersebut. Spesies heterogen tingkat tinggi hanyalah bagian dari warisan, dan memiliki beberapa karakteristik kekuatan leluhur. Lin Bai mengangguk setengah mengerti. Dari sudut pandang ini, selama Anda memiliki darah seorang raja, Anda dapat memperoleh teknik warisan kekuatan supernatural bawaan klan monster. Lin Bai bertanya, kekuatan supernatural ras monster, dapatkah ras manusia mempraktikkannya? Ya, Nyonya Qianru berkata kepada Lin Bai dengan sangat yakin, dan dia tertawa sinis lagi. Bukankah alasan mengapa ras manusia Anda dapat bangkit adalah kekuatan yang diperoleh dari darah ras monster kami, dan seni bela diri yang dimiliki ras manusia berasal darinya? Di zaman kuno, ras manusia lemah dan ditindas oleh semua ras, dan binatang buas aneh bahkan memangsa ras manusia. Di zaman kegelapan bagi ras manusia itu, leluhur ras manusia mulai memburu dan menerkam binatang buas aneh. Mereka meniru metode serangan binatang buas alien, dan secara bertahap menciptakan teknik tinju, telapak tangan, pisau, dan pedang. Dengan menggunakan dagingnya untuk memperkuat fisiknya, ia juga mendapat pencerahan dari darah dan dagingnya, dan baru kemudian ia menciptakan kitab suci yang cocok untuk kultivasi manusia. Nyonya Qianru berkata, kebangkitan ras manusia adalah hasil dari perolehan kekuatan dari ras monster. Ini bukan tanpa dasar, setidaknya di dunia seni bela diri saat ini, ungkapan semacam ini memang masih beredar. Tetapi bukan itu yang ingin Lin Bai pedulikan. Yang paling ia pedulikan adalah, Nyonya Qianru mengatakan bahwa ras manusia juga dapat memperoleh kekuatan supernatural bawaan dari ras monster. Hal ini membuat Lin Bai tertarik. Lin Bai memikirkannya lagi, dan bertanya, jika Anda mendapatkan darah tingkat raja, apakah Anda akan dapat membangkitkan kekuatan supernatural bawaan Anda 100%? Belum tentu. Nyonya Qianru menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut eksperimen kami, hanya ada peluang 50% untuk memperoleh kekuatan supernatural bawaan. Eksperimen. Lin Bai mengerutkan kening. Ya, eksperimen. Nyonya Qianru menoleh ke arah kota Changmang. Kalau tidak, menurutmu mengapa kami mendirikan kota Changmang? Sambil berkata demikian, Lin Bai juga mengajukan satu pertanyaan lagi. Lalu mengapa kalian mendirikan kota Changmang dan menangkap prajurit manusia di mana-mana? 6205. Mengapa Anda mendirikan kota Changmang dan menangkap prajurit manusia di mana-mana? Meskipun Lin Bai memiliki beberapa dugaan tentang kota Changmang, tetapi karena tidak ada bukti yang mendukungnya, dia masih berharap mendapatkan jawaban yang akurat dari Nyonya Qianru. Sebenarnya, itu bukan rahasia. Tidak apa-apa untuk kukatakan padamu. Nyonya Qianru memikirkannya dengan serius, dan alih-alih bertele-tele, dia langsung mengatakan kepadanya. Kota Changmang didirikan 30.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, tidak banyak monster yang tinggal di sini. Selain itu, jika sejumlah besar monster memasuki dunia perburuan, itu pasti akan menarik perhatian keluarga kerajaan Chu. Namun, sangat berbahaya untuk kembali ke leluhur menggunakan garis keturunan yang berbeda. Jika berhasil, itu masalah lain. Tetapi jika mereka gagal, sebagian besar dari mereka akan terkena dampak balik kekuatan darah dan akhirnya mati. Nyonya Qianru menghela napas, setelah kota Changmang didirikan, kami memburu beberapa spesies alien, dan mengekstrak kekuatan darah dari tubuh mereka. Para anggota Yaozu kami mulai mencoba kembali ke leluhur mereka, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Setelah beberapa kali gagal, tidak banyak orang yang tersisa di klan kami, dan kami tidak dapat lagi terus mencoba untuk kembali ke leluhur kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan lain. Untuk berkembang, kami hanya dapat memanfaatkan awal setiap dunia perburuan untuk menangkap beberapa prajurit yang tidak terlalu dibutuhkan oleh sekte dan keluarga, dan menggunakan mereka untuk berkembang. Setelah Nyonya Qianru mengatakan ini, Lin Bai mungkin memahami tujuan kota Changmang. Alasan mengapa klan monster menangkap prajurit adalah untuk digunakan untuk reproduksi. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit yang mereka tangkap bukanlah Tian Jiao yang terlalu hebat bagi sekte dan keluarga.
Bahkan jika Tianjiao itu mati atau menghilang secara misterius, sekte dan keluarga tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki jejak mereka. Dalam beberapa pembukaan dunia perburuan sebelumnya, banyak sekali prajurit yang tewas di dunia perburuan, tetapi sekarang tampaknya tidak semua prajurit tewas di tangan spesies alien, setidaknya beberapa prajurit ditangkap oleh kota Changmang, dan selamanya tinggal di kota Changmang. Setelah 30.000 tahun bereproduksi, ras manusia memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, dan hanya karena itulah kota Changmang memiliki kemakmuran seperti sekarang ini. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, manusia dan iblis digabungkan, dan ahli waris yang lahir adalah setengah iblis. Mereka memiliki darah manusia dan darah iblis. Kekuatan darah ini terlalu campur aduk. Apakah cocok untuk kembali ke leluhur? Kami punya alasan untuk melakukan ini. Nyonya Qianru tersenyum, ketika tubuh ibu mengandung, kami akan perlahan-lahan menyuntikkan darah asing ke dalam bayi yang belum terbentuk di dalam tubuh ibu. Meskipun ini sangat berbahaya, jika bayi itu selamat, setelah lahir, tubuhnya secara alami akan memiliki kekuatan darah. Ini akan memudahkan untuk kembali ke leluhur. Bereksperimen dengan bayi. Lin Bai menyipitkan matanya, merasa sedikit jijik di dalam hatinya. Nyonya Qianru membaca rasa jijik dan muak di mata Lin Bai, dan segera berkata, saya tahu Tuan Serigala membenci perilaku semacam ini, tetapi tidak ada cara. Untuk bertahan hidup, beberapa hal membutuhkan cara yang luar biasa. Dia tampak tidak ingin terlalu banyak berkomunikasi dengan Lin Bai tentang masalah ini, tetapi mengubah topik, eksperimen kami sangat rumit dan berantakan. Jika Markis Serigala bersedia bergabung dengan klan monster dan menjadi anggota klan monster, kami tentu akan membiarkan Markis Serigala memahami eksperimen ini dengan saksama. Jika Markis Serigala tidak bersedia bergabung, maka kita tidak perlu membicarakan eksperimen ini lagi. Keluarga saya telah banyak bicara, sekarang saatnya bagi Tuan Serigala untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah Tuan Serigala bersedia bergabung dengan klan iblis? Nyonya Qianru mengubah topik dan langsung bertanya kepada Lin Bai apakah dia ingin bergabung dengan Yao Su. Begitu kata-kata itu terucap, ruang di sekitarnya seolah membeku seketika, dan aura pembunuh menyelimuti paviliun air di malam yang gelap. Sekelompok awan gelap melayang dengan bijaksana, menutupi cahaya bulan yang terang. Lin Bai tidak terburu-buru menjawab, tetapi menatap koridor di kedua sisi paviliun air dengan sengaja atau tidak sengaja, merasakan napas dingin datang dari suatu tempat. Di koridor sekitarnya, para pria kuat dari klan monster telah melakukan penyergapan. Mereka memegang senjata di tangan mereka dan siap menyerang. Baru saja Lin Bai merasakan hawa dingin, yang berasal dari pedang di tangan mereka. Lin Bai punya firasat, selama dia menolak permintaan Nyonya Qianru untuk bergabung dengan klan monster akan segera menyerbu dan membunuhnya. Lin Bai memegang gelas anggur, matanya menjadi gelap, bagaimana jika aku tidak mau? Apakah Nyonya berencana mengeksekusiku di tempat? Apakah Nyonya tahu konsekuensi membunuhku? Nyonya Qianru menghela napas, tentu saja aku tahu bahwa membunuh putra sekte Tianshui, Markis Serigala Negara Chu, yang memiliki wujud tertinggi, akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Tapi jika memang harus, kita tetap akan melakukannya. Lin Bai mendengar itu, dia sepertinya tidak mengancam Lin Bai, tetapi dia benar-benar berencana untuk membunuh Lin Bai. Bagus. Aku ikut. Lin Bai tidak ragu lagi, dan dengan tegas setuju kepada Nyonya Qianru untuk bergabung dengan Yao Su. Ah, Nyonya Qianru tak percaya dengan apa yang didengarnya, ia terdiam sejenak, dan bertanya dengan heran, kau setuju? Semudah itu. Lin Bai tersenyum, ya, saya setuju. Nyonya Qianru masih tidak percaya, bukankah ini rencana Tuan Serigala untuk memperlambat pasukan? Nyonya, saya juga manusia, dan saya juga takut mati. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya, monster-monster kuat yang Anda tempatkan di sekitar paviliun air, cahaya dingin dari pisau mereka hampir menusuk jantung saya. Jika saya tidak setuju, saya mungkin tidak akan selamat malam ini. Namun, Lin Bai tersenyum dan berkata kepada Nyonya Qianru, saya juga punya permintaan. Mendengar permintaan Lin Bai, hati Nyonya Qianru hancur. Memiliki permintaan itu baik. Memiliki permintaan berarti keserakahan dan lebih mudah dikendalikan. Tuan Serigala, tolong beritahu saya. Saya punya 3 persyaratan. Lin Bai mengulurkan 3 jarinya. Pertama, meskipun saya bergabung dengan ras iblis, saya tidak akan berevolusi menjadi kolam iblis, apalagi meninggalkan daging dan darah ras manusia. Ras manusia lemah dan rapuh, apa yang akan hilang? Nyonya Qianru mengerutkan kening, Tuan Serigala memasuki kolam iblis bunga dan berubah menjadi ras iblis. Ras iblis jauh lebih unggul daripada ras manusia yang hanya terdiri dari daging dan darah.
Lin Bai tersenyum kecut, ini permintaan saya, Nyonya hanya perlu mengatakan ya atau tidak. Nyonya Qianru berpikir sejenak, baiklah, saya berjanji. Lin Bai melanjutkan dengan permintaan kedua, saya ingin mendapatkan darah tingkat raja segera, dan sebaiknya diberikan kepada saya malam ini. Anda sudah memiliki garis keturunan tingkat raja yang biasa saja. Anda bilang Anda menginginkannya. Nyonya Qianru segera menggelengkan kepalanya, saya perlu melaporkan ini kepada penguasa kota terlebih dahulu, dan saya hanya dapat memberikannya kepada Anda setelah penguasa kota setuju. Lin Bai segera mengerutkan kening, dan mulai mendesak, sepertinya Yao Zhu sama sekali tidak tulus untuk bekerja sama. Kalau begitu tidak perlu dibicarakan, Anda bisa membunuh saya, lalu menunggu keluarga kerajaan Chu dan Tian Suizong bergabung untuk memasuki dunia perburuan untuk mencari keberadaan saya. Lin Bai memahami Nyonya Qianru dengan tepat, karena kota Changmang tidak berani membunuhnya, jadi dia datang untuk membahas kerja sama dengannya. Nyonya Qianru sangat marah, dan ketika dia sedang memikirkan tindakan balasan, suara penguasa kota terdengar dari dekat telinganya, Qianru, berjanjilah padanya. Seseorang mengganggu percakapanku dengan Nyonya Qianru. Penguasa kota yang mana? Lin Bai dengan tajam merasakan bahwa sebuah kekuatan telah menyerbu paviliun air. Tetapi Lin Bai tidak dapat mengetahui dari mana kekuatan ini berasal. Menurut penilaiannya, tingkat kultivasi kekuatan ini mungkin jauh melebihi miliknya. Penguasa kota terus mengirimkan pesan suara kepada Qianru, kau bisa memberinya darah setingkat raja, tetapi kami juga punya persyaratan. Nyonya Qianru tetap diam, mendengarkan dengan saksama transmisi suara penguasa kota, biarkan dia menikahimu dan melahirkan seorang ahli waris. Apa? Mata Nyonya Qianru melebar karena terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Lin Bai melihat raut wajah Nyonya Qianru tiba-tiba berubah, dia tampak terkejut, dan dia juga bingung, bertanya-tanya apa yang ingin disampaikan orang misterius itu kepada Nyonya Qianru. Penguasa kota melanjutkan transmisi suaranya, Lin Bai sangat berbakat dan memiliki penampilan tertinggi. Keturunan yang dilahirkannya kemungkinan besar akan mewarisi penampilan tertingginya. Jika dikombinasikan dengan kekuatan darah klan monster kita. Jika putra ini memiliki penampilan tertinggi ras manusia dan kekuatan darah ras monster, maka potensi putra ini akan tak terbatas. Qianru, ini adalah kesempatan bagi Yao Zhu. Saya harap Anda mengutamakan ras monster. Suara penguasa kota menjadi semakin serius.